Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya. Mumpung nih lagi kita ketemu ya Bu. Mari coba kita lama sekali nggak ketemu kita bincang-bincang ya Bu. Iya. Kira-kira ini lama nggak ketemu. Saya mau tahu sih. Kira-kira dalam kesempatan ini kita bisa bahas apa ya Bu? Biasanya kalau sama Bu Siti itu kita bisa bahas hal-hal yang menarik tentang anak-anak, terutama buat anak usia dini. Iya nih Bu Kira-kira apa Vicky. rencana perbincangan kita hari ini, Bu Siti? Saya itu ingin membahas tentang masalah yang saat ini sering muncul. Jadi itu banyak wali murid juga WA ke saya. Bu, sekarang itu musimnya anak-anak kalau sama HP itu wow tidak terkendali. Jadi saya itu ingin hari ini kita membahas tentang ketergantungan anak usia dini pada gadget. Itu Bu Vicky. Menarik sekali, Bu. Nah, itu penting juga nggak cuma di TK ya, Bu. SD itu juga sering sekali, banyak sekali orang tua ngeluh. Bu Vicky, ini anak-anak gimana ya cara handle penggunaan gadgetnya? Itu sebenarnya penggunaan gadget itu ya mengganggu ya. Mulai anak yang belum sekolah aja udah terbiasa Iya. pakai gadget. Nah, sekarang kira-kira apa sih Bu tujuan yang diharapkan Bu Siti tentang masalah tersebut? Saya berharap anak-anak saya, khususnya anak didik saya di TK ya Bu ya. Saya ini ingin mereka itu tidak terlalu ketergantungan pada gadget. Jadi berkuranglah setidaknya satu hari yang mulanya itu sangat penuh ya ada waktunya tertentu gitu Bu Vicky. Betul sekali, Bu. Jadi kalau sebenarnya semakin anak suka pakai HP itu ya banyak minusnya Ibu daripada positifnya. Nah, Iya. kira-kira Bu, eh, apa sih Bu ukuran keberhasilan menurut Bu Siti tentang masalah penggunaan gadget, khususnya pada anak-anak di usia dini, TK khususnya Ibu? Kalau di usia TK ya, anak saya harapkan itu mempunyai batasan waktu-waktu tertentu. Jadi dalam penggunaan gadget itu tidak sewaktu-waktu mereka ingin bermain gadget itu harusnya ada batasan. Jadi saya harapkan itu wali murid dengan anak itu mempunyai suatu kesepakatan dalam penggunaan gadget. Jadi tidak sewaktu minta gadget dikasih itu jangan seperti itu. Dan pastinya harus kesepakatan itu memang benar-benar dilaksanakan oleh orang tua dan anak. Seperti itu. Bagus Iya. sekali, Bu. Kira-kira kesepakatannya itu seperti apa sih, Bu, yang dibuat anak-anak sama orang tua untuk mewujudkan keberhasilan dalam masalah penggunaan gadget pada anak usia dini? Ya, kesepakatan bisa itu Bu. Jadi orang tua dan anak itu membuat suatu kesepakatan, misal jam-jam tertentu menggunakan gadget. Dan juga itu ada batasan dan apa ya Bu? Istilahnya itu tidak selalu dituruti anak itu Bu. Oke, betul. Sebagai Berarti orang tidak tua ada harus bisa mengontrol. Iya. batasan penggunaannya. Iya. Nah, kira-kira ya Ibu, kalau dari skala 1 sampai 10, di mana sih posisi Ibu Siti sekarang dalam pencapaian tujuan untuk membatasi anak dalam penggunaan gadget? Kalau posisi sekarang sih masih di posisi 6 kayaknya Bu. Jadi saya itu sudah apa ya, memberikan suatu video juga nasihat pada anak-anak bahwa gadget itu sangat tidak baik bagi mereka dan bahaya di usia dini apalagi. Jadi saya sudah melakukan apa ya, penjelasan pada anak dan memberikan video-video yang bahayanya gadget. Jadi saya rasa saya masih di posisi 6, baru sebatas itu. Sudah bagus sih Bu menurut saya kalau sudah di posisi mana. Setidaknya kita sudah punya apa namanya
cara atau aksi nyata sebenarnya kita pengen anak mengurangi gadget tuh gimana. Kalau dengan sosialisasi, ngasih video itu menurut saya sudah bagus ya. Tapi kira-kira Ibu, apa sih kekuatannya Bu Siti dalam mencapai tujuan tersebut yang dimiliki Bu Siti? Kalau kekuatan saya miliki ya menurut wali murid juga sih Bu, anak-anak juga. Menurut wali murid itu kalau usia TK itu bisanya atau apa ya, manutnya atau itu kalau gurunya yang mengasih nasihat itu pasti didengarkan. Jadi untuk anak usia TK itu masih guru itu menjadi model utama. Jadi kalau orang tua dan apa yang disampaikan orang tua dan guru itu lebih mengena gurunya. Jadi wali murid itu meminta agar gurunya itu sering menasihati. Jadi saya rasa karena saya mendapatkan kepercayaan wali murid dan juga anak-anak. Itu yang paling saya miliki saat ini. Iya, luar biasa sekali. Berarti Bu Siti ini idola ya kalau di TK sampai Iya, wali iya. muridnya percaya. Apalagi kalau anak-anak TK tuh kalau lihat gurunya tuh kayak semuanya pengen diikutin gitu ya Ibu ya. Jadi Iya, jadi kalau model. kalau kita nasihati, insya Allah pasti dituruti, dilaksanakan. Nah, apa kira-kira Bu hambatan atau gangguan Bu Siti dalam mencapai tujuan tersebut? Dalam mencapai tujuan itu ada sih Bu, beberapa wali murid itu enggak semua wali murid kan yang apa mengeluh kan enggak semua ya Bu. Jadi kita Betul. melakukan suatu rancangan atau apa itu kadang ketika yang paling mengena itu ketika mereka sibuk pasti lupa kan tadi harusnya ada batasan menggunakan HP. Ketika orang tua sibuk itu pasti biar anaknya, apalagi anak usia TK, ya sudah dikasih HP saja biar tenang, biar nggak terganggu orang tua dalam bekerja. Jadi anteng lah istilahnya. Jadi itu, dari konsistennya yang kurang di orang Iya. tua sendiri kadang. Kadang dari orang tua betul sekali Bu. Kadang kalau orang tua sudah terlalu sibuk, ya mau nggak mau kadang pilihan terakhir orang tua ya sudah dikasih HP biar anteng. Nah, Iya. dari gangguan dan hambatan yang Bu Siti sebutkan tadi, kira-kira apa sih solusi dari Bu Siti yang bisa dilakukan orang tua? Ya, saya rasa saya ya harus ya, Bu ya. Saya akan menyampaikan kepada wali murid bahwa bahayanya menggunakan gadget itu pada Jadi, anak itu. Jadi saya akan membuat apa itu menyampaikan kepada wali murid suatu trik-trik. Jadi kalau kayak membuat teknik parenting gitu nah, ya Ibu? iya. Ketika orang tua sebenarnya anak usia TK ketika satu rumah itu tidak memegang HP, anak-anak juga nggak akan minta sebenarnya Bu. Jadi itu pengaruhnya sebenarnya juga jadi orang tua dan dari mungkin kakaknya gitu. Jadi setiap anak usia dini usia TK itu melihat kakaknya atau bapak ibunya pegang HP, pasti dia akan juga minta. Jadi saya akan Betul. menyarankan kepada wali murid itu ya orang tuanya juga mengurangi penggunaan HP. Misal ada yang penting ya bisalah apa sembunyi-sembunyi gitu, Bu. Jadi dengan orang tua mengurangi penggunaan HP di jam-jam tertentu saja pasti anak-anak juga tidak akan meminta karena nggak ada yang dia lihat bahwa orang tua itu tidak pegang HP ya pasti nggak akan minta, Bu. Jadi saya akan terus mensosialisasikan juga dan memberikan teknik-teknik seperti itu, pengertian kepada wali murid. Iya, solusi yang luar biasa sekali dari Bu Siti. Nah, kira-kira apa sih Bu strategi Bu Siti untuk membuat orang tua tadi menerima sosialisasi, nasihat ataupun apa namanya untuk memastikan intinya anak itu kalau di rumah mengurangi gadget. Nah, kira-kira strateginya apa? Strategi yang saya akan adakan yaitu saya akan mengadakan sosialisasi parenting di sekolah, Bu. Jadi tentang bahaya-bahaya penggunaan gadget terutama bagi anak usia dini yang usianya masih bagaimana ya, Bu ya, balita. Bahaya sekali kalau mata apalagi ya, Bu ya, kalau kena sinar HP itu sangat berbahaya. Dan saya juga akan
membuat satu lembar kesepakatan. Jadi antara orang tua dan anak itu lembar kesepakatan yang nantinya lembar itu akan saya lihat 1 minggu sekali. Jadi untuk saya evaluasi. Jadi seperti wali murid melaporkan kepada saya, 1 minggu sekali. Dan saya juga akan selalu memantau lewat di grup WA atau sewaktu mengantar anak sekolah. Jadi langkah-langkah itu mungkin yang saya akan lakukan. Strateginya luar biasa. Berarti buat membuat kesepakatan yang nanti ditandatangani sama Bu Siti setiap 1 minggu. Jadi untuk mantau anak-anak ya kira-kira dalam 1 minggu ini anak-anak dalam penggunaan HP-nya berkurang atau tidak. Ngoten gitu. Iya, seperti itu mungkin. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Siti bagaimana sih jangka waktu penandatanganan kesempatan sebagai evaluasi guru? Atau hanya 1 minggu sekali atau mungkin ada rencana lain? Ya itu Bu, saya alangkah baiknya kalau 1 minggu sekali karena 1 minggu kan itu lumayan ya Bu untuk perubahan. Jadi nggak terlalu lama juga nggak terlalu dekat kita mengontrol. Jadi untuk tanya ke wali murid itu tidak terlalu keseringan atau kelamaan. Jadi 1 minggu setiap akhir pekan mungkin saya akan WA atau saya tanya, jadi wali murid akan selalu teringat, oh iya kita akan punya kesepakatan dengan anak. Jadi selalu mengingatkan dan juga selalu itu 1 minggu sekali insya Allah melaksanakan. Iya. Nah, kira-kira setelah melaksanakan hal tersebut, apa sih ukuran keberhasilan tujuan Bu Siti? Ukuran keberhasilan saya sewaktu wali murid itu nggak mengeluh lagi mungkin Bu tentang mungkin tidak mengeluh lagi tentang anak saya tuh penggunaan gadgetnya kok begitu sering, itu nggak akan ada keluh lagi dari wali murid. Dan juga ketika anak-anak itu di sekolah juga nggak ada bahasan tentang HP seperti sebelumnya yang terlalu sering Bu Vicky. Kayaknya itu ukuran kelihatan kurangnya hasilnya ya. Iya. Lah, terus apa kira-kira Ibu komitmen Bu Siti dalam rencana aksi untuk melaksanakan strategi-strategi yang sudah Bu Siti jabarkan tadi? Saya harus selalu konsisten ya Bu ya. Jadi dalam menandatangani atau memeriksa evaluasi yang tadinya saya akan laksanakan 1 minggu itu saya harus konsisten ya Bu ya. Jadi saya akan selalu menanyakan atau WA wali murid itu harus benar-benar saya lakukan dalam 1 minggu. Jadi agar dalam pengguna tadi yang saya harapkan itu dapat berhasil dengan baik. Jadi saya harus benar-benar konsisten untuk melakukan hal-hal yang memang tadi saya inginkan dan juga saya rencanakan. Kalau tidak konsisten pastinya nggak akan terlaksana dengan baik. Akan terlaksana, betul. Iya. Jadi ini konsisten ya Ibu Siti. Iya. Nah, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Bu Siti dalam menjaga komitmen tersebut? Saya kepala sekolah pastinya Bu. Saya akan minta bantuan kepada kepala sekolah dan juga rekan sejawat di lembaga ya Bu ya, selalu mengingatkan saya bahwa saya akan menyampaikan ke kepala sekolah bahwa saya mempunyai program tersebut. Jadi saya juga akan meminta beliau dan juga rekan-rekan untuk selalu mengingatkan saya. Jadi agar saya konsisten itu pastinya butuh dukungan dan juga diingatkan, karena ya manusiawi Bu ya. Kadang lupa, kadang kita yang gitu. Jadi kita tetap butuh dukungan dari beliau dan juga teman-teman ya. Iya, betul sekali Bu Siti. Berarti kita intinya bergerak bersama. Kalau Bu Siti sudah punya ide cemerlang, perlu juga dukungan dari orang-orang di sekitar. Iya. Nah, ini terakhir Bu Siti. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut setelah perbincangan coaching kita hari ini, Ibu? Tindak lanjut ya pastinya saya akan segera melaksanakan obrolan kita hari ini. Iya. Saya akan segera melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan atau programkan agar ada perubahan positif bagi anak-anak didik saya, terutama dalam penggunaan gadget pada anak usia dini yang sangat
berbahaya sekali. Jadi kita harus benar-benar, karena itu penggunaan gadget itu tidak hanya kesehatan Bu Vicky pengaruhnya itu. Itu juga di sosial, juga berbagai banyak apa itu yang ditampilkan di HP itu sangat tidak baik tentunya kalau orang tua bisa mengontrol Bu. Tapi anak sekarang loh Bu, usia dini saja sudah bisa itu Sudah, menyebutkan apa yang dicari, sudah ahli sekali. Jadi kita harus sudah benar-benar ahli. membatasi Bu, itu sangat penting menurut saya. Jadi akan segera saya laksanakan agar perubahan positif segera terjadi. Terjadi. Wah, luar biasa sekali. Senang sekali kalau berbincang sama Bu Siti. Ini pengalaman saya tambah banyak, terutama untuk anak-anak usia dini. Terima kasih, Bu Siti. Iya, sama-sama Bu Vicky, terima kasih. Apa ya, sudah menginspirasi dan juga berbagai apa ya, saya menjadi unek-unek yang ada dalam itu bisa keluar dengan berbincang Betul. dengan Bu Vicky. Iya, Iya, betul terima sekali, kasih Bu. Bu Vicky ya. Sama-sama, Ibu.